Dikit-dikit sekarang ceramah habaib dicari-cari, yang bagian bicara karomat, hurufat katanya, hayal, hurufat, nggak masuk di akal. Ente Ahlussunnah wal Jamaah apa bukan? Saya bicara akidah. Kalau akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini adanya karamah, ya ikhwan. Di Yaman itu Bu, ada sebagian solihin menghatamkan Al-Quran 4 kali di dalam kamar mandi. Kalian percaya? Yuk kita hitung. Rekor tercepat hatam orang dari Mesir nih selama 7 jam. Oke, kalau Habib misalkan 7 jam dikali 4 kali hatam, berarti 28 jam itu di kamar mandi sehari semalam. Kira-kira sambil ngapain? Astagfirullah. Kan kita nggak boleh beribadah di kamar mandi. Di situ tempatnya setan. Kenapa harus berlama-lama di kamar mandi? Ayo, ini antara berdusta atau ngawur dalam beribadah. Na'udzubillah, jangan ditiru. Berapa lama kira-kira Habib Muhammad bin Idris itu menetap di Surabaya? Nah itu seperti yang saya katakan, enggak netap di Surabaya, beliau menetapnya di Cirebon. Taradud gimana? Tapi dari beliau cuma sering datang ke Surabaya, tiap 2 bulan, 3 bulan sekali datang ke Surabaya. Dan di Surabaya pun hanya sekitar seminggu 2 minggu kembali, karena beliau sangat cinta sama Surabaya, sangat senang sekali dengan Surabaya. Bahkan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf kan mengatakan Surabaya malhudun min gibali Nabi Muhammad SAW. Surabaya ini diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yatufu bihada iman sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Sombong amat. Bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bahkan kata Abdullah ibn al-Mubarak, Imam Abu Hanifah salat 5 waktu selama 40 tahun dengan satu wudu. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinamika diskursus batalnya nasab habaib ba'alwi di Indonesia telah melahirkan peradaban baru di tengah-tengah umat Islam, khususnya umat Islam di Indonesia. Diskursus batalnya nasab habaib ba'alwi telah menyebabkan semakin kuatnya nalar kritis kaum muslimin terhadap doktrin-doktrin non-syariat yang disampaikan para habaib ba'alwi, tetapi di atas namakan syariat. Doktrin-doktrin non-syariat tersebut berupa dongeng-dongeng khurafat yang berkedok karomah yang disampaikan oleh habaib ba'alwi di atas panggung-panggung ceramah di ruang publik kaum muslimin. Namun kini doktrin-doktrin dongeng khurafat tersebut telah menjadi bahan cibiran dan lelucon, terbukti dengan banyaknya konten kreator di media sosial yang memparodikan dan mengolok-olok dongeng-dongeng khurafat tersebut. Kaum muslimin Indonesia mulai mempertanyakan urgensi keagamaan apa yang bisa diambil dari dongeng-dongeng khurafat semacam itu. Apakah umat semakin beriman dan semakin giat beribadah setelah mendengar dongeng-dongeng khurafat semacam itu? Lalu apa tujuan sebenarnya dari penyampaian dongeng-dongeng khurafat semacam itu? Kalau kita teliti, ternyata ada glorifikasi yang dilakukan dengan sengaja oleh klan Habib Ba'alwi untuk mempengaruhi umat Islam Indonesia agar habaib Ba'alwi dianggap sebagai orang-orang yang pantas dimuliakan karena kehebatan leluhur-leluhur mereka. Setelah menceritakan kehebatan-kehebatan leluhurnya tersebut, maka si penceramah yang juga Habib Ba'alwi akan mendapatkan efek domino berupa penghormatan dan dimuliakan karena sebagai keturunan orang yang diceritakan kehebatannya itu.
sekaligus akan menutup kritik ketika mereka melakukan kesalahan dan kecurangan, karena umat akan merasa takut, kualat ketika mengkritik mereka. Nalar kritis umat Islam tentang dongeng-dongeng khurafat tersebut terkonfirmasi karena ulah Habaib Ba'alwi itu sendiri yang membuat dongeng-dongeng khurafat untuk menunjukkan kehebatan orang yang masih hidup di kalangan mereka, atau untuk orang yang baru beberapa tahun meninggal yang secara indrawi masih bisa ditelusuri soal kebenarannya. Seperti misalnya kisah tentang Ba'alwi Tarim yang hafal 100.000 hadis yang beredar di internet, atau tentang seorang Habib Ba'alwi Malang yang katanya hafal 1 juta hadis. Semua kisah ini adalah dongeng fiktif yang sengaja disebarkan tanpa adanya referensi yang otoritatif. Tidak ada ulama yang menyaksikan kisah kehebatan tersebut. Tidak pula kedua Habib tersebut memiliki karya tulis tentang hadis-hadis yang dihafalnya. Dua contoh dongeng khurafat tersebut hanyalah sebagian kecil saja dari dongeng-dongeng khurafat yang dipropagandakan oleh klan Habaib Ba'alwi dan tersebar luas di media-media sosial. Bahkan ada kisah seorang Habib Ba'alwi yang katanya menjadi ketua sufi sedunia, bisa membelah diri dan terlihat mengerjakan sholat sambil terbang di alam khayali, sementara jasadnya dilihat oleh para saksi mata tak pernah melaksanakan sholat. Belum lagi orang-orang gila di kalangan mereka yang kerjaannya sehari-hari makan, minum, tidur, buang air, dianggap sebagai wali madzub, yang kemudian setelah meninggal dibangunkan kuburan yang megah, mewah. Bahkan ada satu kuburan yang akses jalannya mengorbankan makam-makam lainnya dengan cara membuat coran di atas makam-makam tersebut. Khurafat-khurafat yang mereka sampaikan sangatlah banyak, dan itu bukan tanpa sebab. Mereka mempunyai referensi dari kitab-kitab yang ditulis oleh leluhur mereka sendiri. Oleh karena itu, buku membongkar ajaran khurafat Habaib Ba'alwi menjadi sangat urgent dimiliki oleh setiap kaum muslimin Indonesia untuk menjadi imunisasi dari serangan-serangan penyakit berupa dongeng-dongeng khurafat yang disampaikan Habaib Ba'alwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.